Oke, selamat siang para mahasiswa LB07 dari Cyber Security. Ini kita bahas ya. Ini sudah ya ada layar satu lagi melihat benar nggak ada di terekam. Tadi tidak terekam untung cepat tahu tuh. Baik. Nah ini udah angka semua, ada bukan A lagi, tapi kita 9 itu berapa kuadrat? 3 kuadrat, 4 X kuadrat itu berapa kuadrat? 4 itu kan 2, X kuadrat kan X asalnya. Ya kan? Nah, kalau selisih 2 kuadrat, maka yang depan merupakan sisi miring. Yang satu lagi, kaki siku-siku, bebas. Mau yang vertikal atau yang horizontal. Jelas? Yang kosong diisi oleh akar. Isi akar itu yang awal aja ya. Sekarang cari hubungannya. Apa hubungannya? Relevansinya. Apa hubungan 2X dengan bilangan 3? Sin, betul. 2X per 3 adalah sin theta. Ya. Kalau gitu, berapa X? Sin theta bagi 2 per 3, betul nggak? Dibalik kan? Sin theta bagi 2 per 3. Berarti apa? 3 per 2 sin theta ya. Tahu ya? Atau kiri kanan dikali 3 per 2. Sama juga. Kiri kanan dikali 3 per 2. Turunan X terhadap theta apa? dx per d theta sama dengan 3 per 2 kali turunan sin apa? Cos. Kali silang, maka dx adalah 3 per 2 cos theta d theta. Apa hubungan akar dengan bilangan 3? Apa? Akar per 3. Di mana ada sin, di situ ada cos. Iya, itu pasti gitu. Jangan salah ambil tarik itu ini ya. Jadi ini nah. Hingga akar berapa? Akar 9 kurang 4x kuadrat sama dengan kasih silang 3 cos theta. Dah. Nah, ini kalau kita masukkan, kalau mau masuk sini boleh. Ini sama dengan integral. Akar berapa? Akar adalah 3 cos theta dikali dx. Enak, dikali dx. Dx-nya berapa? 3 per 2 kali cos theta kali d theta. Enak. Halo? Per X. X berapa? X adalah 3 per 2 cos theta. Berarti 3 per 2 sore, cos theta sore enggak? Ya. Hah? Halo? Ditinggal apa? Salah nih. Akar ini akarnya bernilai 3 cos theta. Dx-nya menilai 3 per 2 cos theta d theta. Sedangkan ada salah. Per X ya. Per X. Ada salah tadi ini. X-nya 3 sin theta. Jadi tidak bisa coret ya. Ya ini coret betul, tapi yang ini ada salah. Ya nak, ini adalah sin theta. X adalah 3 per 2 sin theta, bukan cos.
Ya, bukan cos. Ini adalah 3 sin theta. Jadi bisa coret 32 aja. Oke? Nah, ini tiganya boleh keluar. Kemudian cos kali cos kuadrat theta per sin theta, ya nak? D theta. Cos kuadrat theta. Nah, kita punya rumus bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta adalah 1, ya nak? Maka berapa cos kuadrat theta? Adalah 1 dikurang sin kuadrat theta. Perhatikan kalau Anda ngerti, ini sudah contoh hitungannya ya seperti itulah nanti. Mungkin ya, saya tidak tahu juga ya. Kalau tidak ya basicnya ini basicnya yang saya ajarkan ini basicnya ya. Jadi ganti cos kuadrat theta dengan 1 kurang sin kuadrat theta, ganti ini. Kita ganti jadi 3 integral 1 kurang sin kuadrat theta per sin theta. D theta, enak. Dikurung boleh gitu. Ngerti maksudnya? Halo? Ya karena cos kuadrat theta adalah 1 kurang sin kuadrat theta. Kita bagi 3 kali 1 bagi sin sepersin. Terus sin kuadrat bagi sin. Kita bikin dulu sin kuadrat theta bagi sin theta. Enak? D theta. 3 kali 1 bagi sin apa? Sepersin sama dengan apa? Kosekan. Karena sin kali kosekan 1. Sehingga kosekan sepersin. Sepersin adalah kosekan theta. Sin kuadrat bagi sin. Sin sama 1 theta. D theta. Ya, Anda teruskan ke belakangnya. Sehingga integral dari akar 9. 9 dikurang 4x kuadrat dibagi x dx itu sama dengan 3. Nah, ini boleh dipecah ya. Pecah menjadi 2 integral. Integral dari kosekan theta d theta dikurang sin theta d theta. Gitu kan? Halo? Ini pecah 2 kan? Pecah 2 integral. Nah, hati-hati. Mau dikaliin boleh atau dibiar dulu boleh. Jadi ini sama dengan 3 kali integral kosekan apa? Ln. Halo. Integral kosekan theta sudah kita butin tadi. Apa? Ln agak mutlak ko kurang ko. Ko kurang ko. Jadi kosekan theta kurang kotangen theta. Kurang ko. Ya. Min integral sin apa? Min cos ya. Min cos theta. Tambah C. Betul nggak gitu? Ya. Halo. Nah, boleh kalian 3 nih. Dikalian 3, 3 ln kosekan theta min kotangen theta. Ini min kali min plus. Nah, ini kali 3 nih. Kali 3 jadi 3 ya, 3 cos theta tambah C. Oke. 3 ln kosekan relay di sini. Ada enggak kosekan sini? Enggak ada kan? Kalau enggak ada, kita tentukan di sini. Berapa kosekan theta dari gambarnya? Kosekan adalah kebalikan sinus. Kalau 2x per 3 adalah sin, 3 per 2x adalah kosekan. Benar? Nah, satu lagi apa? Kotangen. Kotangen adalah kalau 2x per akar adalah tangen, maka kotangen adalah kebalikannya akar 9 kurang 4x kuadrat per 3.
per 2x. Per 2x ya. Akar per 2x. Kebalikan tangan. Jadi berarti kosekannya 3 per 2x. 3 per 2x dikurang akar 9 kurang 4x kuadrat per 2x. Gitu nak? Ditambah. Nah kemudian kita lihat lagi. Nah 3 cos berada sini. 3 cos theta sama dengan akar enggak? Halo? 3 cos theta sama dengan akar. Ini sudah ada nih. 3 cos theta adalah akar dari 9 kurang 4x kuadrat tambah C. Karena penyebutnya sama, satunya aja. 3 kali ln agak mutlak. 3 min akar 9 kurang 4x kuadrat per 2x. Ditambah akar 9 kurang 4x kuadrat ditambah C. Ya. Oke? Nah itulah jawabannya. Jelas sampai situ? Halo? Seandainya ada min di sini min 3, sini plus pasti. Ya. Itu terjadi sekawan. Ya. Ini question? Ada yang mau tanya? Ya. Oke. Ke sana. Ini nanti saya kasih soal latihan Anda ya. Jangan lupa dikirim ke email saya, Gmail ya, Gmail. Nggak ada kan? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman? Contoh nggak ada yang sudah kerjakan tadi? Saya lihat satu mahasiswa yang sudah kerjakan tadi. Yang depan, baris kedua. Baik, ini ada latihan. Jangan lupa dikerjakan dan dikirim, yaitu yang pertama adalah integral dx per 4 dikurang x kuadrat berpangkat 3 per 2. Dan ini ingat, ini sama nak dengan dx per 4 kurang x kuadrat berpangkat 1,5. Betul enggak? Ini sama dengan dx per 4 kurang x kuadrat pangkat 1. Kalau pangkat setengahnya akar kan? Nah, gitu. Ya, dan seterusnya berarti ya. Yang kedua, integral dari x kuadrat dx per akar 9 kurang x kuadrat. Baik, sebentar lagi kita masuk integral parsial. Integral UDP adalah UV kurang integral PDU. Pernah dapat kan? Nah, dari mana rumus itu? Integral parsial, integral sebagian. Matematik itu sebenarnya nggak tahu. Ini mungkin pendapat saya ya. Sebenarnya mudah asal kita mengerti. Kalau Anda tidak mengerti, dia bertapa 10 jam, nggak bakal selesai. Ya. Jadi harus mengerti dulu. Ya. Oke, sudah catat? Atau dipoto, terserah Anda. Sudah? Baik, nanti ini saya kirim juga ke Anda ya. Ini juga saya kirim. Baik, untuk selanjutnya adalah integral parsial.
Parsial itu artinya sebagian. Sama dengan integral sebagian. Parsial sebagian. Integral UDP adalah UV kurang integral PDU. Buktinya apa? Pendek buktinya. Saya tahu di SMA Anda dibutin enggak? Karena buktinya mudah sekali. Ya. Berasal dari rumus turunan diferensial. Coba Anda lihat ada UV enggak? Ya UV itu turunkan. Coba turunkan. UV didiferensialkan hasilnya apa? Didiferensialkan. Saya belajar di awal dulu apa? UV turunkan. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Itu nah. Asal dari situ. Halo. Kalau UV turunkan UV tambah UV ujung-ujung aksen. Aksen itu artinya diferensial nggak? Ya. Nah ini berarti ini artinya diferensial dari UV. Ini artinya P-nya tetap U aksennya diganti dengan diferensial dari U. Enak? U aksennya diganti dengan diferensial dari U. U P aksen diganti dengan diferensial dari V. Enak? Dah? Coba integralkan semua kiri dan kanan. Integral D dari UV sama dengan integral PDU ditambah integral UDV. Yang kita cari kan ini kan. Anda tahu nggak? Integral DZ, Z. Integral DY, Y. Integral UV, UV. V kan. Ini hasilnya ini kan. Integral UV, UV. Kurang ini dipindahkan nih. Kita pindahkan ke kiri integral dari V DU. Itu enggak? Ini sama dengan integral UDV. Nah, jadi dia. Betul enggak? Dari situ asal dia singkat. Tapi mengapa tidak dibuktikan di sana? Karena mudah ya. Benar kan pembuktiannya sederhana sekali ya, pendek. Oke. Ya, jadi ini kalau adiknya ada di SMA diajarkan. Maksudnya supaya Anda juga ingat adiknya bisa dia. Pada pembuktiannya hanya berapa baris tuh? 4 baris. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan contoh. Nah, contoh hitungannya. Artinya apa nih? Artinya integral UDP, UP kurang integral PDU, yang belakang ini makin lama makin sederhana dan akhirnya selesai. Kalau diintegralkan makin pangkatnya makin besar, makin besar, makin besar, tidak bakal selesai sampai ke kiamat. Ya nak? Berarti salah, ya.
Jadi harusnya integral VDU-nya harus menjadi lebih sederhana dan selesai. Bagi contoh, kita lihat integral dari x kuadrat ln x dx. Mungkin saya contoh yang sederhana dulu ya. Oke. Integral ln x dx. Bisa selesai nggak nih? Halo. UDV. Ini kan bentuknya UDV nah nih. Ini ini adalah U-nya. Ini ini U-nya, ini adalah DV-nya, betul nggak? Jadi kalau Anda tulis ini DV sama dengan, oh nah kelihatan ya. Eh, DV sama dengan DX, coba integralkan. Integral DV adalah integral DX, integral DV V, integral DX X. Berarti V sama X enak. Berarti sini adalah integral ln X D dari DX dari DV. Enak. Begitu. Udah kan? DX kan sama dengan DV tadi kan? Berarti V sama X nggak? Halo, jelas? Oke. Jadi ini adalah, ah, mungkin warnanya ini agak warna lain ya. Merah saya. Ini tadi U-nya, ini V, terang. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya ya nak? Oh V-nya X ya, sorry. V-nya adalah X nih. V-nya adalah X. Ya nak? D dari V-nya sama dengan X. Nih, wah, halus. Nah, ini V-nya. Ya. X-nya itu sama V kan? V sama X. Nah, sesuai rumus ini adalah UV kurang integral VDU. Nah, ya ganti. U-nya berapa? U-nya adalah ln X, V-nya adalah X, V-nya X, D dari U-nya ln X. Enak? Jadi ini ln X kali X kan X letak depan X ln X min X. Diferensial dari ln X apa? Seper X kali dx. Diferensial dari ln X adalah seper X kali dx. X-nya coret. Perhatikan. Diferensial dari ln X adalah seper X kali dx. Jadi hasilnya ini adalah X ln X min integral dx X nah. Tambah C. Selesai. Ini sederhana dulu. Oke ya. Ini question. Ada yang bertanya yang lain enggak? Halo. Nah, meningkat lebih dalam lagi. Ini yang sederhana. Yaitu integral dari X kuadrat ln X dx. Nah, ini mulai ya, mulai lebih rumit sedikit ya. Nah, gimana nih?
Nah, cara milihnya gini. Mana yang sulit diintegralkan, S Cora atau ln X? Kalau sama kuat, kadang-kadang dua-duanya bisa. Kalau integral ln X yang tadi itu yang kita cari. Integral S Cora, integral S Cora kan 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. 1/3 X pangkat 3 kan? Maka yang sulit diintegralkan itulah U-nya. Jadi ini integral U-nya ln X, terus X Cora dx-nya di belakang. dv. Ya. Jadi yang sulit diintegralkan adalah U, ya. Yang sulit diintegralkan adalah U. Ini U. Yang mudah diintegralkan dv. D dari V. dv. Oke. Jadi dv sama dengan X kuadrat dx. Ya. Halo. dv adalah X kuadrat dx. Integral dv adalah integral X kuadrat dx. Integral dv V kan? Integral X kuadrat dx 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Tambah C tidak ditulis ya. Oke, sehingga ini jadi hasilnya apa? Ln X. Terus ini D dari V. V-nya berapa? 1/3 X pangkat 3. Jadi V-nya ini masuk sini. Enak. V-nya. Paham? Ini belum selesai, belum. Paham nggak? Nah, terus ini tadi apa? U-nya. Ini adalah U-nya. Dalam ini adalah V-nya. Benar? UdV. Nah, sesuai rumusnya, halo, sesuai rumus ya, ini adalah U kali V kurang integral V du. Enak, integral parsial tadi. Terus sama dengan U-nya berapa? Ln X. V-nya 1/3 X pangkat 3. Integral V-nya 1/3 X pangkat 3. D dari U-nya ln X. Ini letak di depan ya. Yang 1/3 X pangkat 3 kali ln X min 1/3-nya konstan boleh keluar sehingga X pangkat 3 diferensial dari ln X apa? 1/X kali dx. Ln X sebenarnya kan 1/X kali dx. Nah, X pangkat 3 kali 1/X kan X pangkat 3 bagi X berapa? 1/3 X pangkat 3 ln X min 1/3 dari ini tinggal X pangkat 2 enggak? X pangkat 3 bagi X. Lantas baru selesaikan 1/3 X pangkat 3 ln X min 1/3 kali integral X kuadrat dx apa? 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1 tambah C kan? Sehingga hasilnya 1/3 X pangkat 3 ln X min 1/3 ke 1/3 1/9 X pangkat 3 tambah C. Sudah jelas? Bisa nggak dibalik? UdV-nya tadi. Bisa, tapi jalannya panjang. Usahakan yang sulit diintegralkan sebagai U. Itu yang jalan paling cepat. Ya. Usahakan yang sulit diintegralkan sebagai U. Kalau sama kuat bisa bebas. Yang mana menentukan U-nya, tetapi jangan hasil integral PDU-nya makin besar, bengkak ya, pangkatnya. Oke. Sudah? Halo? Nah, sekarang bisa enggak tadi kita lihat ya. Integral dari X kuadrat ln X dx. U-nya adalah X kuadrat.
ln X dx-nya sebagai dV. Nah, U-nya S kuadrat. Ini D dari apa? Tadi kita sudah cari nih, yang di awal tadi mana nih? Ini. Nih, integral ln X dx adalah X kali ln X min X tambah C-nya hilang. Enak. Ada kan? Ini kita sudah cari tadi kan? Gini-gini. Ini maksudnya D dv-nya ini dv ya. Ini kan dv nih. Kita begini dulu. Ini adalah U-nya, ini adalah dv-nya, betul nggak? Sehingga dv sama dengan ln X dx. Diintegralkan dv sama dengan integral ln X dx. Kalau Anda nantinya ke arah EI, itu bisa intelligent, ada matematik for EI. Itu bisa intelligent. Itu isinya beberapa kali saya ngomong Anda, isinya adalah kalkulus, advanced kalkulus, linear algebra, algebra linear ya, statistik, dan komputer sendiri. Ya. Integral dv apa? P. Nah, integral ini yang tadi kita cari mana? Yang kita cari tadi ini kan? Rasanya apa? X ln X min X yang panjang. Ini cari dulu kan? Saya dulu hasilnya X ln X. X ln X min X. Ya. X ln X min X. Tambah T nak ditulis ya. Ini hasilnya. Nah, kalau kita masukkan integral S kuadrat D dari P. P-nya adalah X ln X min X. Halo? Nah, sorry. Ya, ini sebagai U-nya, ini sebagai P-nya. Ya, sesuai rumusnya, ini adalah UV kurang integral PDU. Enak. Nah, kalau kita cari, halo? Ini tahu mana? Ini ada U-nya adalah X kuadrat, kali V-nya X ln X min X, dikurang integral V-nya adalah X ln X min X, D dari X kuadrat. Kena? DU, DU. DU, U-nya X kuadrat. Kita kalikan nih, X kuadrat kali ini berapa? X pangkat 3 ln X, X pangkat 2 kali min X pangkat 3. Min X ln X min X. Diferensial dari ini berapa? 2X kali DX. Enak? Ini dikaliin dulu nih, berapa? Ini menjadi X pangkat 3 ln X min X pangkat 3 min, kita kalikan berapa nih? 2. X pangkat 2 ln X. Enak? DX. Atau ya. DX-nya nanti aja. Min 2X kuadrat DX. Sehingga integral dari X kuadrat ln X DX sama dengan X pangkat 3 ln X min X pangkat 3. Nah, ini dipecah menjadi 2 integral. Jadi min 2 keluarkan, tinggal X kuadrat ln X DX. Min kali min plus 2 keluarkan, tinggal X kuadrat DX. Benar? Coba saudara perhatikan, ini ada yang sama enggak ini? Nah, ini yang sering terjadi nanti.
Integral apa rumus reduksi itu pakai begini. Tapi ya, berarti ini percuma Anda teruskan, nggak bakal dipindahkan aja, gabung. Nah, jadi ini tetap integral x kuadrat, ya, integral dari x kuadrat, oke, ya, integral dari x kuadrat ln x dx, ini pindahkan. Min 2 ini dipindahkan menjadi plus ya, plus 2 integral x kuadrat ln x dx. Nah, sama kan namanya? Nah, sama dengan tinggal apa? X pangkat 3 ln x min x pangkat 3 ditambah 2 dikali integralnya apa? Seperdua tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c. Betul. Halo. Nah, ini satu integral tambah 2 integral berapa? 3 integral ya. Jadi ini hasilnya 3 integral x kuadrat ln x dx sama dengan apa? X pangkat 3 ln x terus min x pangkat 3 terus tambah 2 per 3 ya. 2 kali sepertiga x pangkat 3 jadi tambah 2 per 3 x pangkat 3 tambah c. Ini kan bisa dijumlahkan. Jadi 3 kali integral x kuadrat ln x dx sama dengan x pangkat 3 ln x. Ini dijumlahkan jadi min 1 tambah 2 per 3 berapa? Min sepertiga x pangkat 3 tambah c. Supaya 3 kali ini menjadi 1 kali dikali kali sepertiga, nah. Kali sepertiga kan? Atau dibagi 3. Tinggallah integral x kuadrat ln x dx berapa? Sepertiga x pangkat 3 ln x. Sepertiga kali sepertiga, sepersembilan x per 3. C kali sepertiga, C juga. Sama lah jawabannya. Tuh, sama. Ya, sama. Jalannya panjang. Jadi yang paling gampang, yang sulit diintegralkan, itulah U-nya. Itu pasti mudah. Ya. Oke? Oke. Baik. Nah, berikut, sebentar lagi. Ada yang mau tanya dulu? Yang lain dulu, ada yang mau tanya? Jadi kelas ini tidak antusias dengan kuliah ini. Why? Are you boring for calculus? Bosan ya? Membosankan. Ingat, mungkin Anda anggap kalkulus apa guna belajar ya? Sebetulnya untuk orang dari dulu belajar komputer itu adalah untuk melatih logik Anda. Satu, itu yang tidak kelihatan. Yang kelihatan AI sendiri ya. Kalau Anda gali AI yang di dalam pekerjaannya itu, saya sudah pernah kirim Anda ya. Matematik for machine learning. Ada kan? Tidak ada. Saya kirim. Anda lihat dalamnya isinya apa tuh. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Contoh berikutnya adalah integral x kuadrat e pangkat x dx. Nah, hati-hati ini. Kalau Anda tanya, mana yang sulit? Nah, ada dua-duanya gampang kok. Integral x kuadrat sepertiga x pangkat 3. Integral x pangkat x tetap x pangkat x. Tetapi kalau x kuadratnya di belakang, apa yang terjadi? Makin lama makin besar. Coba lihat ya. Misalnya gini ya. Kalau ini yang benar, yang benarnya kalau ini yang belakangnya. Jadi U-nya adalah U-nya adalah x kuadrat, ini adalah dv-nya. Ya kan? Sehingga apa?
dv sama dengan E pangkat X dx. Integral dv adalah integral E pangkat X dx. Integral dv V, integral E pangkat X tetap E pangkat X, betul. Sehingga ini terjadi X kuadrat D dari V. V-nya berapa? E pangkat X. V-nya kan ini masuk ke sini. Betul. Ini terjadi parsial U dv, betul enggak? Sesuai rumus UV kurang integral V du, betul enggak? Sehingga U-nya berapa? X kuadrat, V-nya E pangkat X, kemudian V-nya E pangkat X, D dari X kuadrat. Jadi X kuadrat E pangkat X min ini. Nah, diferensial dari X kuadrat kan 2X dx. Susun lagi. Di dalam parsial ada parsial rekursif. Ya. Jadi X kuadrat E pangkat X min 2 keluarkan X letak di depan. Nah, ini terjadi UDV yang baru lagi. Ini UDV yang baru lagi. Tenang. Sehingga terjadi apa? X kuadrat E pangkat X min 2 X kali. Nah, dv-nya sama nih dengan nyontek sini. V-nya berapa? Dan dv, V-nya E pangkat X juga. Ya enggak? Ini terjadi UDV yang baru. Jadi X kuadrat E pangkat X min 2 kali apa? UV kurang integral V du. Integral parsial. Berarti ini X kuadrat E pangkat X min 2 kali U-nya berapa? U-nya X, V-nya E pangkat X. Min integral V E pangkat X D dari ini V du ya. U ya. U-nya berapa? X. Gitu ya. Sehingga hasilnya integral dari X kuadrat E pangkat X dx sama dengan apa? X kuadrat kali E pangkat X. Ya kan? Ini kali min 2. Min 2. Ya. Min 2 X E pangkat X. Ya nak? Terus min kali min. Plus ya. Plus. Terus. Ini integral E pangkat X dx. Tetap E pangkat enak. Rumus nih rumus ini jadi. Jadi rumus integralnya E pangkat X. Rakit tambah C. Halo. Ini yang benar ini. Di SMA ada diajar cara cepat. Tetapi itu hanya untuk ya kalau itu yang utama enggak boleh ya. Tapi kalau itu merupakan bagian boleh aja. Oke. Nah, sekarang saya tunjuk Anda integral kan ada integral AB sama dengan plus A integral B min plus min ya. A aksen double integral B plus A double aksen triple integral min dan ini yang cara sama apa ya? Coba ya. Integral dari X kuadrat E pangkat X dx kan gitu. Ini ya. Halo. Ini plus A min plus min plus ya. X kuadrat turunkan 2X. 2X turunkan 2. Plus min plus. Oke ya. Terus ini belakangnya ini integral dari B. B-nya ini. Ini B-nya. E pangkat X dx. Hasilnya tetap E pangkat X. Hasil ini diintegralkan lagi. Tetap hasilnya sama. Hasilnya ini diintegralkan lagi. Coba kalikan sekarang. Plus kali plus plus X kuadrat kali E pangkat X. Tenang. Ini dikalikan. Ini juga dikalikan. Coba. Min 2X kali ini. Min 2X kali E pangkat X. Terakhir. Ini ada duanya tadi ya.
Berarti ini ada salah tadi nih. Oh ini ada duanya nih. Ya nak, min 2 tambah 2 ya. Ini ada salah. Berarti ini ada di sini tambah 2. Ya nak, betul kan? Nah ini, kali lagi nih ini. Plus 2 ya apa enggak? Terakhir tambah C. Sama enggak hasilnya? Sama yang atas, sama enggak hasilnya sama yang atas nih? Sini, sini, sini. Oh ya. Ya ini S kuadrat. Sorry. Ya, makasih boy. S kuadrat kali ini ya. Bagaimana kalau kita balik? Yang tadi itu. Ini yang cara cepatnya ini sebetulnya untuk periksa aja sebetulnya. Kalau yang tadi gini X kuadrat E pangkat X dx saya balik. E pangkat X-nya letak di depan, X kuadrat dx-nya di belakang. Berarti ini U-nya, ini adalah dv-nya. Coba apa yang terjadi? D dari V adalah X kuadrat dx. Integralkan kiri kanan. Apa yang terjadi? Integral dv V, integral X kuadrat 1/2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Tambah C, tidak ditulis ya. Apa yang terjadi sini? Coba diisi. E pangkat X tetap D dari 1/3 S pangkat 3. Ini U dv. Apa rumusnya? UV kurang integral V du sama dengan E pangkat X kali 1/3 S pangkat 3 dikurang V-nya 1/3 S pangkat 3 D dari E pangkat X. Apa yang terjadi? 1/3 X pangkat 3 E pangkat X min 1/3 keluar tinggal S pangkat 3. Diferensial ini apa? E pangkat X. Pangkatnya tadinya 2, sekarang pangkatnya 3. Makin lama makin besar. Salah. Tidak bisa. Jelas? Tidak bisa. Kalau pangkatnya makin lama makin besar, kapan selesainya? Ya harusnya pangkat makin lama makin kecil dan sederhana. Dan akhirnya selesai. Ya. Jelas ya? Ini berarti salah. Tidak bisa diselesaikan ya. Jelas? Nah, kemudian dari interpelasi ini juga bisa buktikan rumus dari ini sudah nih. Kalau saya amati dan masih baca apa yang gadget apa gadgetnya lihat gimana ada bisa. Saya nggak tahu yang buat nanti di, apa nanti soalnya kayak apa ya dan kita tidak diberitahu dia akhirnya mereka-reka itu UTS Anda lihat kan karena model-modelnya semua saya kasihkan ada bentuk perkalian ada bentuk ya nak ya nah, mungkin sama nggak tahu. Baik. Eh, ini ada model gini. Integral dari E pangkat AX kali kosinus BX DX. Satu lagi. Integral E pangkat AX ini cos. Ini sin. Sin BX DX. Bentuknya sama nih. Ini template-nya. Kita bisa buktikan dengan bantuan integral parsial. UDV. Ini adalah E pangkat AX per A kuadrat ditambah B kuadrat. Tambah C. Ini juga E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat. Ini juga sama. Nah, kalau cos di sini A A tambah B ya. A tambah B. Kalau sin A min B.
Sebenarnya kerjanya gitu. Nanti bukan sebenarnya lagi, kita buktikan. Ya. Kalau kos dulu. Kos BX. Kos dulu, baru pasangannya sin. Sin BX. Kalau sin dulu. Sin dulu, baru pasangannya kos. Paham nggak? Cara ingatnya gitu. Nah, sekarang sebentar lagi saya buktikan salah satu, yang satu lagi Anda buktikan di rumah. Oke? Ilmu itu harus dicoba ya. Matematik modelnya kayak abstrak gitu ya. Ini masih mending. Aku kalkulus nih di tempat real. Kalau Anda masuk jurusan matematik, ada belajar namanya real analysis. Analisis real. Betapa menakutkan, anak-anak matematik juga paling tidak suka itu. Ya. Kebanyakan hanya segelintir. Dulu ada saya ngajar anaknya jenius. Wah, kalau anak serial tuh lewat ya. Ikut olimpiade tingkat mahasiswa. Dikirim ke luar negeri. Ya. Ya, melalui ini Pak, seleksi nasional biasanya dibina oleh ITB, UPI, dan UGM. Nah, kemudian dia lolos, dikirim lagi ke internasional. Walaupun dia enggak juara, bukan mendapat medali emas, tetapi mendapat juara harapan, honorable mention. Ya. Nama yang saya ingat, Ryan Lionel Somali. Ya. Rian, tulisannya Rian, Ryan. Nah, Anda mendapat nama itu harus yang kalah. Ya. Oke, nah sekarang Anda minta saya buktikan mana? Yang pertama atau kedua? Yang pertama, tadi Anda tugasnya yang kedua. Oke, saya kasih bebas ya. Oke, integral E pangkat AX sin ya. Cos ya. Cosinus BX DX. Ini bebas nih. Cos sama eksponensial sama kuat. Berarti dibalik-balik sama, boleh. Ya. Misalnya ini adalah sebagai U, ini adalah sebagai DV. Enak. Nah, terus ini DV. Oh ya, kalau saya cenderung, ngapa ya? Saya cenderung ditukar letaknya. Mengapa? Sekali kerja untuk dua kali. Daripada ini cos, nanti ada sin lagi. DV lagi cari kan. Tambah panjang jalannya. Jadi cenderung lebih cenderung saya kerjakan yang sekali kerjakan untuk dua kali untuk dua macam ya. Jadi ini saya balik ya. Jadinya sebentar. Oke. Jadi ini sama dengan integral cos BX kali E pangkat AX DX. Nah, gini. Eksponensialnya saya letakkan di belakang sebagai DV. Ini adalah U, ini adalah DV. Saya cari DV-nya berapa? Satu kali cari untuk dua kali kerja ya. E pangkat AX DX. Integral kan? Integral DV adalah integral E pangkat AX DX. Integral DV, V. Nah, integral ini E pangkat AX, ini DX ya. DAX. Berapa? Halo? Ini ada enggak? Ada X. Padahal yang ada X terjadi kelipatan A supaya A menjadi 1 kali seper A enggak? Karena seper A kali A DX kan 1 DX. Halo? Sehingga hasilnya ini adalah V-nya adalah seper A E pangkat AX.
Nah, ini diisi sini kosinus BX D dari 1/A E pangkat AX. Ini sebagai U-nya, ini sebagai P-nya. Jelas? Sesuai rumusnya, ini adalah UV kurang integral PDU. Ya. Nah, kita masukkan nih. U-nya berapa? U-nya adalah kosinus BX, P-nya adalah 1/A E pangkat AX. Dikurang P-nya adalah 1/A E pangkat AX D dari U. U-nya cos BX. Nah, ini kita susun. 1/A-nya letak di depan. 1/A E pangkat AX letak di depan juga. Kali kosinus BX. Enak. Min 1/A-nya boleh keluar. 1/A keluar. E pangkat AX. Diferensial dari BX apa? BU. Kosinus U apa? Min sin U kali U aksen. Tunan kos kan min sin. Jadi sini min sin U. U-nya BX. Kali BE aksen apa? Beda enggak? BE aksen B kali 1 DX. Enak. Jadi hasilnya ini apa? 1/A kali E pangkat AX kali cos BX. Nah, ini min kali min plus B. B boleh keluar kan? B-nya keluar. B-nya keluar. B-nya keluar. B per A. Integral. Nah, ini susun lagi. Susun lagi. Sin BX E pangkat AX DX. Terjadi lagi. Partial baru lagi. Nah, kan eksponensial lagi. Satu kali cari. Tidak perlu 2 kali. Kalau Anda sin tadi, cos harus ada lagi 2 kali. Jadi ini terjadi partial baru UDV. Tahu maksudnya? Jadi enak betul. Nah, jangan lupa 1-2 hari lagi kita ada kuliah pengganti. KP resmi itu. Sebenarnya nanti kalau ada waktu mau saya tambah. Masih kurang batu acara apa? Kemarin GSLC yang BFest ya, Minus Festival. Itu belum saya ganti. Belum. Ya. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya. Oke. Sehingga ini sama dengan apa? Sama dengan 1/A kali E pangkat AX kali kosinus ya. Kali kosinus BX. Enak. Tambah B per A. Oke. Integral ini parsial ya. Ini parsial. Yaitu apa? Laku parsial lagi UV kurang integral VDU. Ini rumusannya, ini rumusnya. Enak. Jadi 1/A kali E pangkat AX kali kosinus BX ditambah B per A dikali U-nya berapa? U-nya sin BX. U-nya sin BX dikali P-nya. P-nya adalah, oh sorry. Ini harus ganti dulu ya. Belum bisa. Ini belum bisa. Ini tetap cos BX. Ini belum bisa dulu karena sebentar. Ya, sin BX tetap B per A ini. Yaitu ini apa? Ini integral sin BX D dari apa? Kita cari yang sama nih.
DV. P-nya berapa? 1/A E pangkat AX. Enak. 1/A E pangkat AX. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Baru sini UV kurang integral VDU nak? VDU. Ini adalah rumusannya. Kita masukkan. 1/A E pangkat AX kali kosinus BX ditambah B per A dikali U-nya berapa? U-nya sin BX. Sin BX dikali V-nya adalah V-nya adalah 1/A E pangkat AX dikurang V-nya 1/A E pangkat AX D dari U-nya sin BX. Gitu nak? Halo? Sehingga ini sama dengan 1/A E pangkat AX cos BX. Nah ini, hati-hati ini dikalikan nih berapa nih? B per A kuadrat ya. A kali A kuadrat. E pangkat AX kali sin BX. Terus ini, jangan lupa nih, ini ada B per A-nya. B per A dikali dengan 1/A. Berapa? Min B per A kuadrat ya. B per A kuadrat. E pangkat A. Oh, sorry. Integral E pangkat AX. Turunan sin apa? Cos ya. Cos BX kali BE aksen. BDX nah. BE aksen. BX diaksenkan ya. B. Diferensial dari BX. Sehingga ini hasilnya adalah 1/A E pangkat AX cos BX ditambah B per A kuadrat E pangkat AX kali sin BX. Atau, oh ya, sin BX min B per A kuadrat. Nah. Oh ya, di B-nya keluar ya. Ini B-nya keluar, B-nya jadi B kuadrat per A kuadrat. B kuadrat per A kuadrat. Tinggallah sini apa? E pangkat AX cos BX DX. Nah ini sama nama soal. Soal di depan tadi. Halo, ini. Sama kan? Di pit A. Supaya tidak membingungkan, ini kita kaliin aja ya. Penyebutnya sini adalah akurat. Berarti semuanya kita kali apa? Kita kali dengan A kuadrat. Jadi ini dikali A kuadrat berarti menjadi apa sini? Di depannya tadi ini ada ini ya, dikali A kuadrat, A kuadrat kali ini nah. Ya. Jadi A kuadrat A kuadrat A kuadrat integral E pangkat AX kosinus BX DX. Sama dengan 1/A kali A kuadrat berapa? A nah. 1/A kali A kuadrat A kali E pangkat AX cos BX tambah B per A kuadrat kali A kuadrat tinggal B kali E pangkat AX sin BX. Terus ini kali A kuadrat tinggal min B kuadrat integral E pangkat AX cos BX DX. Ini sama sama ini enggak? Namanya. Kalau dipindahkan secara aljabar, ini min B kuadrat pindah sini kan plus A kuadrat B kuadrat enggak? Berarti sini dipindahkan jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Kan enggak? Halo. Ah, tuh. Anak ngerti enggak maksud saya nih? Halo. Jadi min B kuadrat pindah sini plus kan? B kuadrat kurung integral E pangkat AX B cos kosinus AX
kosinus BX DX. Sama dengan, nah ini ada yang sama nggak nih? E pangkat AX-nya. Keluarkan E pangkat AX, tinggal apa? A kali kosinus BX ditambah B kali sin BX. Nah ini sudah pindah dari belakang tambah C. Enak. Sekarang dibagi dengan dibagi A kuadrat B kuadrat atau dikali 1/A kuadrat tambah B kuadrat. Apa yang terjadi? Kalau ini tadi kan saya salin ya, A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat integral dari E pangkat AX kali kosinus BX DX sama dengan A kali cos, oh sorry, E pangkat AX ya, A cos BX ditambah B sin BX tambah C ya, sama itu, halo, sama ya. Nah ini dikali dengan ditambah C ya, dikali dengan 1/A kuadrat tambah B kuadrat. Apa jadinya? Integral E pangkat AX cos BX DX sama dengan E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat dikali A cos BX ditambah B kali sin BX. Sama enggak? C kali 1/A kuadrat B, C juga. Nah ini. Sama. Jadi kalau cos A tambah B, cos dulu baru sin. Ya. Jadi cos dulu kan gini. Cos, kalau ini cos dulu baru sin. A tambah B. Kalau sin, A min B. Sin dulu baru cos. Sudah jelas? Nah, tugas Anda yang berikutnya. Kerjakan yang jadi tugas Anda buktikan integral E pangkat AX kali sin BX DX itu adalah E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat. Sini A min B tambah C. Enak. Kalau sin dulu. Sin dulu baru cos. Ya. Oke? Nah, sudah terbukti ya. Nah, rumus reduksi. Nah, itu ya. Sin pangkat n x dx, cos pangkat n dx, ada 6. Sin pangkat n, cos pangkat n, kosekan pangkat n, sekan pangkat n, tangan pangkat n, kotangan pangkat n. Ada 6. Jelas? Jadi, kalau matematik itu bisa dibuktikan gitu ya. Di jurusan matematik yang tadi yang menjadi momok atau menakutkan bagi tadi real analisis atau analisis real, satu lagi aljabar abstrak. Itu yang 2 itu. Saya disuruh ngajar analisis real, angkat tangan ya. Banyak teorema dan lemanya, ya harus dihafal. Oke. Ya, ada rumus reduksi. Ada pertanyaan dulu? Halo. Kalau tidak ada, ini ya.
sudah pada lemas atau dikasih soal kerjakan. Cuma ini bahan kita agak ketinggalan banyak. Ya. Masih bisa kan? Ikuti. Rumus. Ini ada di web saya nih, lengkap. 6-6-nya ada. Ya. Lihat di apa? geocities.ws/wikarya itu cari itu ada. Rumus reduksi. Ada 6 ya. Yang pertama integral sin pangkat n x dx. Yang kedua cos pangkat n x dx. Ini bentuknya mirip. Yang ketiga integral kosekan pangkat n x dx. Yang keempat integral sekan pangkat n x dx. Yang kelima integral kotangan pangkat n x dx. Boleh terbalik boleh. Tapi yang kelompoknya nih. Integral tangan. Pasti ini SMA belum pernah dapat. Ya. Belum kan? Saya tunjukkan jabatan keledainya dulu. Nah, baru buktinya menggunakan integral parsial. Ya. Yang mana yang negatif di depannya? Sin. Kebalikan sin apa? Kebalikan sin. Sin kali kosekan sama dengan 1. Sehingga sin adalah kosekan. Kosekan kan kebalikan. Kosekan kan? Jadi min. Terus baru tadi, di mana ada kosekan? Di sana ada tangan. Kokoriko. Tangan. Jadi negatif 3 tuh. Sin, kebalikan sin kosekan. Di mana ada kosekan, di situ ada tangan. Kalau sin sama cos itu 1/n di depannya. Kita ringan ya. Kalau kosekan semua, nih, 4 bawah ini adalah 1/n-1. 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 Oke. Kalau sin pangkat n kurang 1 kali pasangannya. Pasangannya apa? Di mana ada sin, di situ ada cos. Tambah penyebutnya n. Pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Penyebutnya n berarti n-1. Integral. Kalau ini sin pangkat n-1, ini sin pangkat n-2x. Nah ini sama kan nih. Kalau cos, ya cos pangkat n-1 kali pasangannya. Di mana ada cos, di situ ada sin. Penyebutnya n, pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Kalau ini cos pangkat n-1, sini cos pangkat n-2x. Nah ini syaratnya kedua ini untuk n besar n besar sama dengan 1 ya. N besar ya 1. Ya yang kali ini beda lagi. Di sini kosekan pangkat n, di sini kosekan pangkat n-2. N-2 deh. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Enak. Ditambah penyebutnya n-1, pembilangnya 1 kurang dari penyebut. n-1 kurang 1, n-2 ya. Integral, ini sama ini. Kosekan pangkat n-2x dx. Sekan juga sama. Sekan pangkat n-2. Di mana ada sekan, di situ ada tangan.
penyebut N-1, pembilang 1 kurang dari penyebut, integral secant pangkat N-2 X dx. Ini syaratnya N besar sama dengan 2. Ya, N besar sama dengan 2. Kemudian yang terakhir, 1, 2, 3, 4 menggunakan rumus reduksi. 4, 5 enggak? 5, 6 enggak? 1, 2, 3, 4 pakai rumus reduksi. Integral UDV adalah UV pada integral PDU. Sedang 5, 6 tidak menggunakan reduksi. Tidak perlu. Bisa agak tambah panjang jalan. Ini kotangan pangkatnya N-1X dikurang. Dikurang, tapi sini tidak ada itu. -1 ya. Integral. Setelah itu kotangan pangkat N-2X dx. Ini juga tangan pangkat N-1X dikurang integral tangan pangkat N-2X dx. Ini syaratnya sama, N besar sama dengan 2. Nah, itulah bentuk dari rumus-rumus reduksi. Jelas? Nah, datang dari mana? 3, 1 dan 2 sebutin salah satunya. Tergantung Anda pilih yang mana. Itu kan 3 dan 4. Anda boleh pilih. Jangan saya yang pilih. 5 dan 6. Tidak. Dan 6-6-nya lengkap ada di website. Nah, percaya, kita lihat ya. Oke? Sudah? Belum? Masih belum kan? 1 dan 2, yang mana Anda mau saya buktikan? Pasti ada yang negatifnya. Ya kan? Umumnya tadi yang negatifnya. Mengapa negatif? Ya kan? Nomor berapa? 1. Oke, kita buktikan ya. Sudah? Nomor 1 ya. Integral sin pangkat N X dx. Nah, kita tarik sinnya 1. Tinggal apa? Sin pangkat N-1 X kali sin X dx. Enggak? Halo? Nah, ini sebagai U-nya, ini sebagai dV-nya. Nah, gitu. Terus, dV adalah sin X dx. Coba integralkan. Integral dV adalah integral sin X dx. Integral dV V. Integral sin? Hah? Min cos. Ya enggak? Integral sin min cos. Baru ini dimasukkan. Ini juga nanti dipindahkan ya. Desa aljabar. Jadi ini integral sin pangkat sama dengan integral sin pangkat N-1X D dari min cos. Ya. Ini adalah U-nya, ini adalah P-nya. Betul nggak? Sesuai rumus ini adalah UV kurang integral VDU ya. Halo. Kalau Anda saya tawarin mengajar kalkulus semua nggak? Nggak suka ya? Oke, UV-nya mana? UV-nya adalah U-nya sin pangkat N-1X. V-nya adalah min cos X. Dikurangi. V-nya adalah min cos X. D dari U. U-nya adalah sin pangkat. Sin pangkat
D dari sin pangkat N min 1 X. Itu enggak? Halo? Nah, ini menjadi minnya letak di depan. Jadi min sin pangkat N min 1 X kali cos X. Ini min kali min plus, terus ini cos X. Nah, ini artinya sin X pangkat N min 1 enggak? U pangkat N apa rumusnya? Kalau Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksen itu DU. Sama enggak? DU. U aksen itu diferensial dari U. Enak. Berarti di sini jadi apa? Pangkatnya N min 1. Terus apa? Sin X. Pangkat ini U. Pangkatnya N min 1 kali U pangkatnya dikurang 1. Ya nak? Kan U pangkatnya kurang 1 dikali U aksen. U aksen itu D sin. Ya nak? DU. DU itu D sin. Nah, sehingga ini terjadi min sin pangkat N min 1 X kali cos X. Perhatikan ya. Nanti kalau saya nak buktikan, apaan lupa Wikar yang ngajar itu tidak ada pernah buktikan. Dibuktikan tidak mau diperhatikan. Saya bilang saya tidak uji pembuktiannya. Tapi Anda harus tahu dari mana asal nenek moyangnya. Ya. Oke. Terus ini N-1 boleh keluar enggak? Boleh ya, dikeluarkan. Di kelas N-1 dikeluarkan. Tinggal apa? Tinggallah sin pangkat berapa nih? N-2 ya. N-2 X. Kemudian cos kali. Sudah. Tinggal sini cos X. Tetap. Nah, turunan sin apa? Cos juga. Cos X dx. Berarti cos kali cos. Cos kuadrat ya. Berarti ini min sin pangkat N min 1 X kali cos X ditambah N min 1. Terus ini sin pangkat N min 2 X. Cos kali cos. Cos kuadrat X. Ini dx. Cos kuadrat ini ganti dengan 1 kurang sin kuadrat. Karena sin kuadrat sama cos kuadrat kan 1. Sehingga berapa nilai cos kuadrat? 1 kurang sin kuadrat enggak? Di sini saya tulis ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Maka berapa nilai cos kuadrat? Cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini ganti nih. Kita ganti ya. Jadi integral sin pangkat N X dx adalah min sin pangkat N min 1 X kali cos X, ya kan, ditambah N min 1 kali integral sin pangkat N min 2 sin pangkat N min 2 X dikali cos kuadrat ganti dengan apa tadi? 1 dikurang sin pangkat 2x dx. Nah, ini dipecah menjadi 2. Dipecah jadi 2 integral. Berapa? Min sin pangkat N min 1x kali pasangannya cos x ditambah N min 1 integral. Halo. Ini kali 1 tetap ya. Kita bikin gini. Sin pangkat N min 2x kali 1 dx. Ya nak? Min integral sin pangkat berapa nih? Sin pangkat M min 2 tambah 2. N aja. X dx. Ini ada 2 ya. Dikali M min 1. Berapa tuh? Jadi integral sin pangkat NX dx sama dengan min sin pangkat N min 1x kali cos X ditambah. Ini menjadi N min 1 dikali integral sin pangkat N min 2x dx min N min 1 kali min. Jadi N min 1
integral sin pangkat nx dx. Ini sama ini nama sama enggak? Nah, ini yang tadi modelnya dipindahkan deh secara aljabar. Jadi integral dari sin pangkat nx dx ini pindahkan jadi min, ini min ya, dipindahkan jadi plus n min 1 integral sin pangkat nx dx. Sama dengan apa? Min sin pangkat n min 1 x kali cos x ditambah n min 1 kali integral sin pangkat n min 2x dx. Nah, ini artinya satu lah sini. Satu ditambah n min 1 apa? N ya kan? Tinggal n ya. 1 ditambah n min 1. Min 1 sama 1 kan hilang 0. Jadi tinggal n kali integral sin pangkat n x dx sama dengan min sin pangkat n min 1 x kali cos x ditambah n min 1 integral sin pangkat n min 2x min 2x dx. Supaya n min 1 dikali dengan seper n, betul nggak? Kali dengan seper n. Jadi ini kali n ditinggal integral sin pangkat nx dx sama dengan ini kali seper n jadi min seper n sin pangkat n min 1 x kali cos x ditambah n min 1 kali seper n per n ya. Integral sin pangkat n min 2x dx. Ada kan? Sama enggak? Nah tadi. Ya, seperti itulah dan seterusnya ya. Ini hampir waktunya jadi saya absen dulu ya. Tadi saya anggap ada sini. Oke, kita absen ya. Ini ada yang hampir semua absennya. Yang tidak absen saya nak panggil ya. Ayub Gandhi. Ayub. Karena Ayub. Anak lama. Nggak ada Ayub ya. Daniel Rafael Ayur Baba. Nggak ada juga. Fablius Cyril, mengapa tuh? Lupa. Faris Nararia Alyasa, mengapa? Terus Finlay Frederick Sian,
Ada? Halo? Ada juga. Hansen Indra Gunawan. Ngapa? Matthew Mayfield Monday. Ada? Ngapa? Muhammad Fatli Fatahi. Ada juga. Muhammad Huda Setiawan. Owen. Ngapa? Roderick Angelo Saputra. Nggak ada? Savio Abar apa? Asia Syafiq Abra Atalah. Kenapa? Vincencio Gabriel Frederick. Kenapa? Pokoknya lupa nih. Wira Dika Yese Syah Alam. Nggak ada. Tadi nggak ada. Yang lain sudah diconteng semuanya. Jangan lupa Sabtu ini, Minggu ini jam 9.20 sampai jam 1 juga ada kuliah pengganti. Mengganti tanggal 24 April yang lalu, sama maaf waktu itu. Hati-hati sekarang ya. Bentar, saya aduh.